Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika, yaitu masih mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar yang ada di KD 3.1 dengan 4.1. Nah, hari ini kita akan memasuki materi pada pertemuan yang ketiga. Langsung saja kita lihat materi pada pertemuan ketiga kali ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, kalian bisa melihat tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk bilangan berpangkat bulat negatif. Yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk bilangan berpangkat 0. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk bilangan berpangkat pecahan. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat. Mari kita amati bentuk bilangan berpangkat berikut. Kita mulai dari 2 pangkat 6, sesuai dengan definisi bilangan berpangkat yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. 2 pangkat 6 artinya adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 6 kali. Dan apabila kita cari hasilnya, 2 pangkat 6 adalah 64. Kemudian 2 pangkat 5 adalah 32, 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Apabila kita lihat, ya, apabila di sini dari 2 pangkat 6 yang hasilnya adalah 64, 2 pangkat 5 sama dengan 32, dari 64 ke 32 itu dibagi 2. Kemudian 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 4, 16, 32 dibagi 2 menghasilkan 16. 16 ke 8 masih sama dibagi 2. 8 ke 4 itu adalah hasil dari 8 dibagi 2. Kemudian 4, 2 adalah 4 dibagi 2. Kemudian jadi pangkatnya turun. 6, 5, 4, 3, 2, 1, kemudian 0. Ya, dari 2 sama polanya dibagi dengan 2 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 0-nya sama dengan 1. Kemudian turun lagi dari 0 menjadi bilangan negatif, yaitu 2 pangkat negatif 1. Ya, nah dari 1 ini juga masih sama polanya dibagi 2. 1 dibagi 2 sama dengan 1 per 2. Atau kita bisa tulis sebagai 1 per 2 pangkat 1. Karena 2 pangkat 1 adalah 2. Ya. Kemudian turun lagi pangkatnya menjadi 2 pangkat negatif 2. 1 per 2 kita bagi 2. 2 kita bisa tulis sebagai pecahan 2 per 1. Ibu ingatkan lagi mengenai pembagian pecahan. Setengah dibagi 2 per 1 menjadi setengah dikalikan 1 per 2. Pembagian berubah jadi perkalian, kemudian pembilang penyebutnya tukeran, ya, sama dengan 1 dikalikan 1, 1, 2 dikalikan 2, 4, jadi 1 per 4. Atau bisa kita tulis sebagai 1 per 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 adalah 4. Oke, itu bentuk yang pertama, kita melibatkan bilangan dasar 2. Bentuk yang kedua, kita melibatkan bilangan dasar 3. Kita mulai dari 3 pangkat 4 dengan definisi bilangan berpangkat yang sudah dibahas pada pertemuan pertama. Didapatkan hasil 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kemudian pangkatnya turun 1 menjadi 3 pangkat 3. 81, kemudian ini 27. 27 didapatkan dari 81 dibagi 3. Pangkatnya turun lagi 1 menjadi 3 pangkat 2. 27 dengan pola yang tetap, pola yang sama, kita bagi 3 menjadi 9. Pangkatnya turun lagi 3 pangkat 1, 9-nya kita bagi 3 menjadi 3. Kemudian pangkatnya turun lagi, tadi 4, 3, 2, 1, kemudian sekarang pangkatnya 0. Jadi 3 pangkat 0.
3 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 1, sehingga didapatkan 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian pangkatnya turun lagi, 1 menjadi 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 1, kemudian di sini 1 dibagi 3 adalah 1/3. Atau kita bisa tulis sebagai 1/3 pangkat 1. Dari negatif 1 kita turun lagi pangkatnya menjadi 3 pangkat negatif 2. 1/3 kita bagi 3, atau bisa kita tulis 3/1 sama dengan 1/3 dikalikan 1/3. Sama dengan 1 dikalikan 1, 1. 3 dikalikan 3, 9. Maka didapatkan hasil 1/9. Bisa kita tulis juga sebagai 1/3 pangkat 2, karena 3 pangkat 2 adalah 9. Oke, dari dua contoh tersebut kita bisa tarik kesimpulan atau kita bisa generalisasi. Kita lihat dari dua bentuk saja sudah menampakkan hasil yang sama, yaitu 2 pangkat 0 sama dengan 1 dan 3 pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga bisa kita generalisasikan atau buat bentuk umum, 2 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 0 sama dengan 1. Atau secara umumnya, A pangkat 0 sama dengan dasar apapun, ya, bilangan dasar apapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi mau ada 100 0 pun hasilnya adalah 1. Kemudian bentuk yang kedua yang kita bisa generalisasikan atau ditulis dalam bentuk umum, 2 pangkat negatif 1 kita bisa tulis sebagai 1/2 pangkat 1. 3 pangkat negatif 1, 1/3 pangkat 1. 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 pangkat 2, dan 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/3 pangkat 2. Sehingga jika ada bilangan dasar berpangkat negatif, ya, misalnya A pangkat negatif M, maka bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif, yaitu dibuat menjadi pecahan. Jadi 1/A pangkat M. Satu contoh lagi, misalnya adalah negatif 3. Bisa kita tulis, ya, bisa kita ubah bentuk bilangan berpangkat negatif ini menjadi 1/3. Ya. Oke, kita lihat materi selanjutnya. Kalau tadi kita sudah melihat bilangan berpangkat negatif, nah sekarang kita lihat bentuk-bentuk yang lainnya. Yang pertama ada akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Karena 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Akar 36 sama dengan 6. Karena 6 pangkat 2 sama dengan 36. Akar 81 sama dengan 9. Karena 9 pangkat 2 sama dengan 81. Ya, bentuk seperti ini, ya, mungkin kamu tidak asing lagi dengan bentuk akar, ya, tapi sebagai informasi, boleh kita bahas akar 4, ya, seperti ini dibacanya adalah akar kuadrat dari 4 atau akar pangkat 2 dari 4. Ya, duanya dari mana? Sebenarnya bentuknya adalah seperti ini. Nah, tapi biasanya tidak dituliskan. Nah, kalaupun tidak dituliskan, kita harus tahu bahwa ini adalah akar kuadrat, ya, atau akar pangkat 2. Jadi mau ada tanda 2-nya, mau tidak, kita tahu. Tapi umumnya atau lazimnya tidak dituliskan 2, ya, di luar akar. Seperti ini, akar 4 atau akar kuadrat dari 4. Ya, jadi sama aja penulisannya, tapi lazimnya adalah seperti ini. Sama dengan 4-nya kita bisa ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat 4/2. Sama dengan 2 pangkat 2/1. 2 yang ini dari mana? 2 yang ini adalah dari dalam akar. Sedangkan 2 yang penyebut ini adalah dari di luar akar. 2 bagi 2 atau 2/2 adalah 1. Jadi 2 pangkat 1. Contoh yang kedua, akar 36. 36-nya kita bisa ubah menjadi 6. Jadi bisa juga dijadikan bilangan berpangkat pecahan. 6 pangkat 2/2. Saya ulangi lagi, asalnya dari pangkat yang ada di dalam akar. Sedangkan 2 yang menjadi penyebut, asalnya dari 2 di luar akar. 2 bagi 2 adalah 1.
jadi 6 pangkat 1, dan seterusnya. Nah, ini di contoh yang ketiga menariknya, diperhatikan. Akar 81. 81 bisa kita ubah menjadi 9 pangkat 2. Dengan hal yang sama, maka kita bisa ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan. 2 pembilang, dapatnya dari pangkat di dalam akar, dan 2 penyebut kita dapat dari pangkat di luar akar. 2 bagi 2, 1. Atau bisa juga diubah dalam bentuk lain. Nah, kapan bisa diubah dalam bentuk lain? Jika bilangan dasar atau bilangan di dalam akar itu bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat bentuk yang lain. Jadi 81 yang pertama adalah 9 pangkat 2. Nah, sebenarnya 81 juga bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3. 3 dikalikan 3, 9. Dikalikan 3, 27. Dikalikan 3, 81. Jadi, 9 pangkat 2, ya bisa juga 3 pangkat 4 adalah bentuk dari 81. Kalau udah seperti ini, dijadikan bilangan berpangkat pecahan. 4-nya, jangan lupa, ya didapatkan dari pangkat di dalam akar. 2-nya kita dapatkan dari pangkat di luar akar. 4 bagi 2, 2, sehingga 3 pangkat 2. Bu, kok ini bentuknya tidak sama? Yang satu 9 pangkat 1, yang satu lagi adalah 3 pangkat 2. Coba kita hasilkan. 9 pangkat 1 hasilnya adalah 9. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Nah, sebenarnya ini menghasilkan hasil yang sama. Hanya saja bentuk bilangan berpangkatnya ya dalam hasilnya berbeda. Tapi sebenarnya sama. Oke, dari materi yang kita pelajari di pertemuan 3 ini, setidaknya ada 3 yang kita simpulkan. Yang pertama adalah sebenarnya ini sudah pernah dibahas di sebelumnya, bahwa ada 3 jenis bilangan berpangkat, yaitu bilangan berpangkat positif yang sudah kita bahas pada pertemuan 1 dan 2, bilangan berpangkat negatif yang baru saja kita bahas, dan yang terakhir adalah bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 seperti apa? Secara umum bisa dituliskan sebagai A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan dasar apapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Bilangan berpangkat negatif contohnya adalah tadi beberapa contoh yang sudah kita kerjakan. Secara umumnya dapat kita katakan bahwa A dipangkatkan negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau ada bentuk bilangan menjadi bentuk bilangan berpangkat positif dengan cara menjadikannya pecahan, ya, menambahkan 1 per A pangkat M. Kemudian tadi yang ketiga adalah bentuk bilangan berpangkat pecahan. Jadi jika ada akar pangkat Q dari A pangkat P, maka bisa diubah menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan, yaitu A pangkat P per Q. Ya, dilihat di sini P-nya itu didapatkan dari A pangkat di dalam akar, kemudian Q-nya didapatkan dari pangkat di luar akar. Oke, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.